adalah binatang kurban yang kita sembelih. Panai binatangnya minan na'ami, daripada binatang ternak. Ibil, unta, bakara, kerbau, sapi, ghanam, biri-biri, kibas atau kambing. La tasihu ghairuh, tidak sah yang lain. Dan yang kita sembelih binatang ternak itu kita sembelih dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala. Kita sembelih itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pesta, bukan karena sunat Rasul. Benar-benar taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sembelih pun fi yaumil Aid, pada hari raya Idul Adha, yakni 10 Zulhijjah. Wa ayyamit tasyriqi thalathah, dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bila mana kita sembelih pada 9 Zulhijjah, bukan pada 10, itu bukan kurban, itu daging megang. Maka sekali lagi kita ulang, kurban adalah binatang ternak yang kita sembelih dalam waktu duha, yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita lakukan pun pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nyan yang gekun kurban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagaimana hukum menyembelih kurban? Wahya, dan dianya tadhiyah. Tadhiyah artinya menyembelih kurban. Kalau udhiyah tadi binatang yang kita sembelih. Kalau tadhiyah adalah perbuatan kita menyembelihnya kurban. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Hukum dasar menyembelih kurban adalah sunat. Baik dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, sunat. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Berarti hukum dasar menyembelih kurban, mayoritas ulama berpendapat adalah sunat. La tujabu, tidak diwajibkan bagi kita untuk menyembelih kurban. Illa bi'iltizam, terkecuali kata pelazim rod bin nadri, dengan nazar, dengan kau. Nyan menyoka kata pelazim rod bin nadri dengan nazar, dengan kau, nyan berubah hukum dari sunat berubah menjadi wajib. Contoh, bila mana itibit gaji pantiun turnyo yo galam haji, lazim ada long kurban sini anak lemah, nyan kan kurban sunat wajib. Wa tafarraqah jami'uha, bina daging kurban bagi menuk. Kedraw hanje pajo, kurang kaya hanje jo. Nyan ka wajib. Hati-hati. Bentuk kurban wajib, pajo kedraw, hansah kurban. Hana hak katanya, hak Allah menuk. Kedraw hanje pajo, kurang kaya hanje jo. Ini satu contoh kurban wajib. Atau ini contoh yang kedua, kurban yang pada dasarnya hukumnya sunat tapi berubah menjadi wajib. Qad tata'ayyanu tadhiyah, kadang-kadang tertayinlah oleh sembelihnya kurban bi ghairin nadri, bukan dengan nazar, dengan kau, tapi wajib fi. Mana contohnya? Lau qala, jikalau berkata ianya seseorang,
Hadihi udhiyatun. Nyo kameng kurban. Kan biasa tak. Nyo kameng kurban. Nyan menyonyan gitu biar kalimat labah. Tatayin binatang. Nyo kameng kurban. Kata tayin. Nyan berubah hukum. Dari hukum dasar, hukum berkurban itu sunat berubah menjadi wajib. Fayata'ayyanu sibahuha, maka tertayinlah oleh sembelihnya wajib fi wa tafarraqah jami'uha bagi atau menurut. Kedra hanya pajo kurang kaya hanya jo. Kerja balut-balut je. Jina kurban sunat hana meri dia tiap ulah pangan munasah mutajid kurban wajib hana meri balut-balut. Juga biasa balut martabak, itunya hukum tak balut. Martabak balut apa? Ini persoalan, ini sensitif ini. Ini berubah hukum, sudah berubah menjadi wajib. Atau putra tak Ja'al tuha udhiyatan. Lon kubah anak kamengnya sini ke kurban. Atau lon kubah anak lemahnya ke kurban. Tak kubah. Nyo tak kubah anak kamengnya ke kurban. Tak kubah anak lemahnya ke kurban. Fayata'ayyanu sibahuha. Maka tertayinlah oleh sembelihnya wajib fiyah. Wa tafarraqah jami'uha wajib bagi asal belum. Ini heboh contoh kurban wajib yang sering membalut. Kurban wajib hanya dapat jokero, hanya tajuk kurang kaya. Ini persoalan. Maka kalau kita kembali kepada dasar, memang dasar hukum berkurban itu adalah sunnah. Tapi bila mana kita sudah bernadar atau sudah kita takyinkan binatang tersebut, itu berubah status hukum dari sunat berubah menjadi wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, yang hari ini tidak lagi kita indahkan. Hal-hal yang disunatkan bagi orang yang ingin berkorban. Yang pertama, wa yusannu li muridiha. Disunatkan bagi orang yang ada rencana untuk berkorban. Disunatkan alla yusila sya'rahu wa dhufarahu hatta yudhhiya, sehingga dia menyembelih korban. Disunatkan bagi kita yang ada rencana untuk berkorban, disunatkan untuk tidak menghilangkan bulu yang ada di tubuh kita dan kuku yang ada di tubuh kita. Ubena bule, ubena uke yang na batubuh bertanya sunat baik takoh, baik talut, baik tabut, baik tawiyat baik naik ke dia. Sunat. Sunat. Tanya kon, tia kurban, malam memegang antri bandung kampangkah. Oh, koh janggut, koh mese, koh uke, koh raya. Padahal tengok tia kurban. Sunat baik takoh, oh, baik takoh bulat, baik takoh uke. Sunat baik takoh. Bila mana takoh hukum. Fatukrahu alisalah, makruh menghilangkannya. Bila mana takoh makruh. Sunat baik takoh. Mungkinnya dalam mazhab Syafi'i, menyerta grup dalam mazhab lain mungkin kelaganya. Coba tak grup je. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, tahrumu al-isalah. Berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal, haram menghilangkan bulu dan kuku. Tahrumu al-isalah al-madhkurah. Haram menghilangkan semua yang barusan disebutkan, apakah bulu atau kuku. Menyala mazhab Imam Ahmad bin Hanbal cikan sunat tak kubah, ci haram kau. Dan kamu keroh kau, haram kau. Mantai dia tak geruk, kanya lagi dah tengah lang luang, tak geruk lang keruang. Dah tu biar dalam mazhab Syafi'i, tak geruk lah lama Ahmad bin Hanbal. Dan lagi orang tengah lang luang, geruk lang keruang, minta maaf parah lah. Ci haram. 5 pertanyaan, mesti orang Jumaat. Orang Jumaat kibat, mepak dengan orang Jumaat. Walau fi yaumil Jumaat, sekalipun pada hari Jumaat. Baik kau cik. Pajan terhitung. Pajan terhitung baik kau. Dan kepua tujuan baik kau.
Kepu tujuan beko. Kapan terhitung beko? Kembali kepada hadis riwayat Imam Muslim. Kejut mujtahid berani mengijtihadkan hukum, sunat meninggalkan. Jangan dipotong bulu, jangan dipotong kuku. Kenapa mujtahid berani mengijtihad? Jawabannya karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul ini? Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Idza raaitum hilal Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, artinya masuk 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan bermaksud oleh salah seorang di antara kamu untuk menyembelih kurban, falyumsi an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah kamu menahan seluruh rambut dan kuku. Tundra beko hatta yudhiya, sehingga kamu menyembelih kurban. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Maka berani mujtahid berijtihad. Sunat bekoh bulai bekoh ke hadis. Rasulullah yang pegang bekoh. Pajam bekoh masuk 1 Zulhijjah. Mai tanya pajai temang 1 Zulhijjah. Tergantung berapa jumlah hari Zulkaidah. Pudul kaedah dunia lep dah 20 sekurang. Ini pertanyaan. Tapi menurut ilmu hisab, ilmu astronomi atau ilmu falak, bak 20 sekurang Zulkaidah, pluk jiluk matawro, deh anak bulan 1 Zulhijjah berada pada posisi 11 derajat. Sedangkan anak bulan deh dakalan minimal 2 derajat. Imkanuriyah mungkin deh kalan 2 derajat. Nyo 12 derajat. Berarti Zulkaidah 20 sekurang. Habisnya jiluk matawra support itamang 1 Zulhijjah. Nyan itamang 1 Zulhijjah. Baik lekoh bina bulan, baik lekoh bina okey. Sampai pajak sampai ke deh tatia kurban. Apa tujuannya? Apa tujuan? Rupanya bulai gedanya penuh dengan dosa. Ukai gedanya penuh dengan dosa. Maka baik tak putra nilai. Pajak kita putra. Leh tafia kurban. Duruh ubena dosa ujung ujung ke duruh dosa. Leh duruh dosa kita hilangkan. Baru takoh, pelak takoh. Ukai yang takoh hanali dosa. Yang takoh hanali dosa, karena kamu nampak maghfirah, ampunan Allah. Ji itu kominan nar kabebah daripada api neraka. Baru daputran, baru takoh. Keputar putran ji dalam keadaan dosa. Yang takoh dalam keadaan dosa, bulai yang takoh dalam keadaan dosa, ukai yang takoh dalam keadaan dosa. Lihat tadi kurban duruh dosa ujung ukai. Lihat yang takoh tu. Berarti anggota tubuh kita yang daputran hanali dalam keadaan dosa. Kamu nampak maghfirah, ampunan Allah. Yang tujuan. Mamunya nyanti yuan ada yukoh kah harus takoshi. Ipak sai ngang kakoh ke dena rapi urayahan. Ilo mulai 1 Zulhijjah hanan engkau sampai tengah leh lengkau kurban engkau. Apakah kita berkurban pada 10 atau 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah setelah berkurban baru kita potong. Ini tujuannya. Kepa dah sampaikan. Karena tak kala katanya tak kurban. Malam megang antri pada kampung kau boleh gelih gede. Tak ketinggal hadir buat kurban. Itu enggak benar. Penting ini. Ini sunat bagi orang yang mau berkurban. Yang kedua, wa yusanu ayat bahaha binafsihi. Disunatkan sia kurban sunat tak sia kerot. Pupatai tiajok kurban tiajok bagop. Tiajok dia tajuk umunasah umuntaji kedai pelapangan tak bedah tanya tak duduk di rumah tak main HP kerot. Gop yang sia urusan. Sunat tak sia kurbannya binafsi dengan sendirinya. Sunat sia kerot nganjararo. Dengan tangan ini nanti disaksikan hari akhirat. Dia bersaksi. Ya Allah, dengan tangan ini saya sembelih kurban ya Allah. Ini kebaikan. Kalau kebaikan ini tidak kita lakukan tahun ini, kapan lagi kita lakukan? Menyo duha, han ada semayang uronyo, bisa kita sholat besok duha.
tahajud, tidak salat malam ini, bisa salat malam besok. Tapi kalau menyembelih kurban, tidak sempat kita sembelih tahun ini, kapan? Harus tunggu tahun depan lagi. Kalau masih hidup, menyembelih apa? Kebaikan ni ke mata, tahajud ke kau. Tia kerau, sunat tia kerau. Tia kerau, Rasulullah tia kerau. Kejut sunat tia kerau. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan mujtahid berani mengijtihadkan hukum sunat menyembelih sendiri. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadhiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Rasulullah natia karau nak kurban. Tia karau. Sampai 70 buah natia karau. Hai le natia lep 20 buah tu ni bantu Ali bantu lanjutkan. Tia karau. Dan yang sabuh kami muqarrab hai dah tia. Rasulullah 70 buah tia karau. Ini hadis Rasulullah tia karau. Keput tajuk kebaikan mak kau. Ketaban tadang sah kedua. Sah pertama kosong, tak kemarulai tamang ke. Gop dari tamang, maka mengkeruk. Kebaikan di kemata ke gop saja. Wa illa dan jika tidak, pun tidak. Kita enggak sanggup menyembelih. Seperti ini perempuan, hurinang kan hanya ketemu tia kerau, malah mengkeruk hurinang ketemu tia kerau. Getanya mabuk darah, hai ketemu tia kerau, taumu kalau pampelau hai ketemu tia. Fa yashhaduha. Maka saksikan. Hai dah tia kerau, bedah ja lapangan ja menasah ja mesti ngiang nyan kurban long tai gop sia, bedah ngiang. Saksikan itu ibadah. Bedah saksikan. Kan dia tajuk kurban menasah mesti tak bedah tanya tak duit rumah tak main chip kerau dekat. Kan. Rumah dah jadi mesti kurban ejak ida ngiang. Kan je ingin. Sunatnya kenapa mujtahid berani mengijtihadkan hukum sunat menyaksikan? Jawabannya karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punakkan Rasulullah, qala Rasulullah li Fatimah. Nakkan Rasulullah bagi Fatimah. Qumi, bangun olehmu wahai Fatimah, ila udhiyatiki kepada kurban engkau wahai Fatimah. Fashhadiha, maka saksikanlah olehmu akannya kurban. Bedah pedang Fatimah saksikan ini kurban kamu. Fa innahu, karena sesungguhnya bi awali qatrati min damiha, pada awal-awal terjadi percikan min damiha daripada darahnya kurban. Ada sia kurban. Itia iko praji pada darah. Yang sia kurban Fatimah tawfiya Rasulullah. Negara Rasulullah Fatimah bedah dang Fatimah ngiang saksikan. Praji pada darah kurban Fatimah yang sia Rasulullah. Punakan Rasulullah. Yughfaru laki, Allah memberikan ampunan bagi engkau wahai Fatimah, masalah min sunubiki, seluruh dosa engkau yang telah lalu. Ubena dosa kata yang kalau kau duruh madu. Bedah dang saksikan, keputa dua irmo. Ini kan hadis. Ini persoalan. Tanya kamu euy noh le dalam mong lu mau kameng lapangan kedai mun tak dia nak rumah. Tak telefon dengan kali katia terlalu. Mudah orang kaya hanya jauh lapangan. Rasulullah 70 buah tia kerau. Tanya nak tia kerau. Bajajah warai. Surban mungkin urai. Raya tak Rasulullah. Sayyidul Anbiya pangulai bina Nabi, Sayyidul Mursalin pangulai bina Rasul. Kerau nanti nemak tekin nanti lah kebaikan dan pelaku Quran. Kerana di bawah justru mengangkat harkat martabat kita dengan kita lakukan kebaikan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Inilah beberapa hal yang menyangkut dengan kurban. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini untuk menjadi bahan analisa, bahan pertimbangan atau menjadi bahan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mendapatkan ridha pada Allah Subhanahu